merupakan rukun Islam yang kelima dalam Islam. Haji secara bahasa yaitu melakukan sesuatu secara berulang-ulang, sedangkan secara istilah merupakan niatan seseorang untuk mengunjungi Baitullah dalam rangka menunaikan ritual ibadah tertentu. Kemudian hukum melaksanakan haji adalah wajib bagi yang mampu, sesuai dengan firman Allah Quran Surat Ali Imran ayat 97 yang artinya, dan kewajiban bagi manusia kepada Allah bagi yang mampu melaksanakan ibadah haji, maka segera untuk melaksanakannya. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nancy Madakini. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang syarat wajib haji dan rukun haji. Ibadah haji memiliki syarat-syarat wajib yang harus dipenuhi. Hal ini untuk memastikan bahwa seseorang terkena kewajiban haji. Syarat-syarat ini juga menentukan masuk atau tidaknya seseorang dalam kewajiban berhaji. Langsung saja. Syarat wajib haji itu ada 5. Yang pertama yaitu beragama Islam. Beragama Islam merupakan syarat mutlak bagi orang yang akan melaksanakan ibadah haji. Dengan demikian, orang yang non-muslim itu tidak berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Yang kedua yaitu berakal sehat. Berakal sehat artinya setiap muslim yang tidak mengalami gangguan mental atau kejiwaan, maka ia berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Yang ketiga yaitu balik atau dewasa. Balik atau dewasa di sini berarti sudah mencapai kriteria. Jika perempuan sudah mengalami masa haid dan laki-laki ditambahi dengan mimpi basah. Jadi anak kecil yang belum balik itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Yang keempat, syarat keempat yaitu mampu. Mampu di sini mencakup mampu dalam perjalanan, mampu badan, sehat jasmani rohani, dan tentunya mampu secara finansial. Yang kelima atau yang terakhir yaitu merdeka. Merdeka berarti bebas, tidak terikat dalam suatu hal atau penjajahan. Contohnya seperti budak. Seorang budak jika belum merdeka, maka ia tidak wajib melaksanakan ibadah haji karena ia masih bertugas melakukan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Itu sedikit materi tentang syarat-syarat wajib haji. Selanjutnya ada materi tentang rukun-rukun haji. Teman-teman, selanjutnya kita memasuki materi rukun haji. Rukun haji itu harus dilaksanakan. Apabila ada salah satu yang tidak dilaksanakan, maka ibadah hajinya menjadi tidak sah. Rukun haji itu terdapat 6 atau ada 6. Yang pertama yaitu ihram. Berihram adalah niat memasuki aktivitas melaksanakan ibadah haji pada waktu dan tempat secara tertentu. Rukun yang kedua yaitu wukuf di Arafah. Wukuf bermula dari saat tergelincirnya matahari atau masuknya waktu duhur tanggal 9 Dzulhijjah hingga terbitnya fajar hari berikutnya. Wukuf adalah rukun yang penting dalam ibadah haji. Jika wukuf tidak dilaksanakan, maka hajinya menjadi tidak sah. Yang nomor 3 atau yang ketiga ada tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Ketika melakukan tawaf, posisi Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang mengelilinginya. Selanjutnya atau yang keempat itu ada sa'i. Sa'i adalah lari-lari kecil atau berjalan dengan cepat di antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Sa'i dilakukan sebanyak 7 kali. Dan yang kelima yaitu tahallul. Tahallul yaitu mencukur atau memotong rambut kepala minimal 3 helai.
Rukun yang terakhir atau yang keenam yaitu tertib. Tertib berarti mengerjakan rukun-rukun haji secara urut, dimulai dari ihram sampai tahallul. Oke teman-teman, sepertinya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Dadah, terima kasih. Wajib haji. Amalan dan ibadah haji yang wajib dikerjakan disebut wajib haji. Haji tidak menentukan sahnya ibadah haji. Jika tidak dikerjakan, haji tetap sah, namun dikenakan dam atau denda. Berikut ini adalah beberapa wajib haji. Yang pertama, ihram dari miqat. Maksudnya adalah miqat ini adalah waktu yang disediakan untuk melakukan ibadah haji. Ihram dari miqat bermaksud niat haji baik miqat zamani ataupun miqat makani. Yang kedua, bermalam di Musdalifah. Maksudnya adalah bermalam di Musdalifah ini dilakukan sesudah wukuf di Arafah atau sesudah terbenamnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah. Di Musdalifah melaksanakan sholat maghrib dan isya secara berjamak qashar karena suatu perjalanan yang jauh. Di Musdalifah ini kita dapat mengambil kerikil untuk melempar jumrah sebanyak 49 atau 70 butir. Yang ketiga, melempar jumrah Aqabah. Melempar jumrah Aqabah ini dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah di Mina. Dilakukan sebanyak 7 kali lemparan. Waktu yang paling utama itu dilakukan pada saat waktu masih duha. Setelah itu kita diwajibkan untuk melakukan tahallul atau mencukur atau memotong rambut. Yang keempat adalah melempar jumrah ula, wusta dan Aqabah. Ketiga jumrah ini dilakukan pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah dan diutamakan pada sesudah tergelincirnya matahari. Biasanya jumrah ini dilakukan pada tanggal 11 dan 12 Zulhijjah saja. Yang kelima yaitu bermalam di Mina. Bermalam di Mina ini dilakukan pada tanggal 11 dan 12 Zulhijjah. Diwajibkan untuk bermina. Yang keenam adalah tawaf wada. Tawaf wada ini dilakukan pada saat akan meninggalkan Baitullah Mekah atau pergi. Dan yang terakhir adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan pada saat untuk yang selanjutnya itu adalah sunnah haji. Di sini itu saya akan menjelaskan apa saja sih yang termasuk sunnah-sunnah haji. Sunnah-sunnah haji. Yang pertama yaitu mandi sebelum ihram. 2. Menggunakan kain ihram yang baru. 3. Memperbanyak talbiyah. 4. Melakukan tawaf kudum atau kedatangan. 5. Sholat 2 rakaat tawaf. 6. Bermalam di Mina. 7. Mengambil pola ifrad. Dan yang ke-8 tawaf wada. Oke, sekarang kita akan membahas kita tinggalkan ketika ihram. Nah, yang pertama itu apa? Yang pertama itu bagi laki-laki dilarang untuk menutupi kepala seperti ini. Tadi kita harus dibuka gini. Berarti harus dibuka. Kemudian melangsungkan akad nikah gitu. Jadi misalnya kita dilarang bermesraan menggunakan syahwat. Iya. Walaupun bermesraan menggunakan syahwat dengan mahramnya sendiri, dengan istrinya sendiri, itu tidak boleh. Oke, tidak boleh. Kemudian kita dilarang berhubungan badan ya, walaupun itu sama istri sendiri juga tetap itulah hal-hal yang harus kita perhatikan yang biasanya kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, tapi itu dilarang ketika kita ihram. Jangan sampai ya. Kemudian hikmah dari ibadah haji. Setiap kegiatan, setiap ibadah kita itu mengandung hikmah tersendiri untuk muhasabah diri kita, untuk belajar menjadi hamba yang lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama apa? Yang pertama itu menjadi manifestasi hamba kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena yang kita ketahui bahwa larangan-larangan yang tadi sudah saya sampaikan, larangan-larangan ihram itu kebanyakan lu boleh dilakukan di luar ihram. Itu boleh lakukan semua itu. Kecuali
yang bermesraan, yaitu mungkin hal bersama istrinya seperti menghias diri, menggunakan pakaian yang berjahit, menggunakan bentuk kepala, memakai wangi-wangian, membunuh hewan buruan. Itu pentingnya merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini sebagai hamba, sebagai makhluk ciptaannya yang diciptakan untuk ibadah kepadanya. Itulah melatih manifestasi diri dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika haji. Dan hikmah haji yang kedua yaitu mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, karena banyak orang yang tahu bahwasanya haji itu tidak menggunakan harta yang sedikit. Tidak seperti kita mau ke masjid yang berada di sekitar rumah kita, tinggal beli bensin, ya walaupun bensin pertalite sekarang naik, tapi tetap bisa harta dan waktu kita, khususnya orang Indonesia, itu berapa ratus kilometer perjalanan naik pesawat aja beberapa jam, tidak menggunakan harta yang sedikit. Nah, itulah kita menyisihkan harta kita, menyisihkan uang kita yang kita dapatkan dari keringat kerja keras kita, dan kita gunakan untuk ibadah kepada Allah